Ya, selamat malam pemirsa. Tokoh kita edisi spesial Kamis ini 13 Juli 2017 mengundang tamu yang spesial juga. Akan hadir dan sudah hadir bersama saya di studio saat ini adalah Bapak Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI dan juga Ketua Umum PAN. Selamat malam Pak Zulkifli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih telah datang di JAK TV. Sama-sama. Ini akan ngomong-ngomong mengenai politik, Islam, Pancasila dan segala macam, termasuk mengenal sosok lebih dekat dari Pak Zulkifli. Silakan. Nah, kita simak dulu tayangan berikut ini sebelum saya bertanya lebih lanjut ke Bapak ya. Oke, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Nama Zulkifli Hasan tak diragukan lagi kiprahnya dalam dunia politik. Pria kelahiran Lampung 17 Mei 1962 ini kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI periode 2014-2019. Sebelum menjadi orang nomor 1 di MPR RI, Zulkifli dipercaya untuk menjadi Menteri Kehutanan pada 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun tercatat sebagai wakil rakyat di DPR periode 2004-2009. Zulkifli juga dipercaya memegang amanah partai sebagai Sekretaris Jenderal PAN periode 2005-2010. Hingga akhirnya menjadi orang nomor 1 di PAN dengan menjabat sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2020. Kesuksesan Zulkifli Hasan tak lepas dari perjuangan panjang. Zulkifli hadir dari pasangan Hasan dan Siti Zainab, keluarga petani yang hidup sederhana di kawasan Lampung Selatan. Di tengah kesulitan ekonomi, Zulkifli kecil dididik untuk mandiri dengan membantu orang tuanya menjual telur. Zulkifli awalnya dipersiapkan sebagai guru agama oleh ayahnya. Meski bertolak belakang dengan keinginannya, ayahnya tetap mendaftarkan Zulkifli ke pendidikan guru agama PGAN. Pada tahun keempat di PGAN, Zul memilih berhenti tanpa sepengetahuan orang tuanya. Zulkifli memilih jalannya sendiri dengan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Tanjung Karang. Tapi belakangan ayahnya mengetahui perbuatannya dan memaksanya keluar dari sekolah. Inilah yang menjadi awal perjuangan Zulkifli. Berbekal sedikit uang dari ibunya, Zulkifli memberanikan diri merantau ke Jakarta. Tanpa sanak saudara, Zulkifli memulai kehidupan barunya yang keras di ibu kota. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Zulkifli sempat bekerja serabutan, mulai dari tukang cuci taksi hingga berjualan minuman. Tapi Zulkifli mampu lulus SMA dengan prestasi terbaik. Bahkan ketika masih duduk di bangku SMA, Zulkifli sukses jadi wirausaha muda dengan mengantongi pendapatan 50 juta per bulan. Kesuksesan yang luar biasa bagi seorang anak muda perantau di era 80-an. Sebelum menjadi pengusaha sukses, Zulkifli adalah pegawai negeri sipil. Tapi dia memilih berhenti dan memulai usahanya sendiri. Zulkifli mengabaikan cibiran koleganya mengenai keputusannya saat itu. Kehidupan Zulkifli Hasan yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga petani menjadi motivasi baginya untuk meraih kesuksesan. Usaha yang dirintis pun satu persatu menuai hasil. Sejumlah perusahaan sukses dipimpinnya, di antaranya Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa Jakarta, Presiden Direktur PT Panmas Mitra Inti Lestari Jakarta, Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani Jakarta. Tak sampai di situ. Setelah sukses jadi pengusaha, Zulkifli Hasan juga berhasil menunjukkan kemampuannya berkiprah di dunia politik. Tak hanya wakil rakyat yang duduk di Senayan, tapi juga menduduki jabatan penting di Partai Amanat Nasional. Hingga akhirnya dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Kehutanan. Zulkifli Hasan kini memimpin Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, periode 2015-2020. Meski sukses berkarir di politik, Zulkifli tidak pernah meninggalkan dunia wirausaha. Dia menjadi motivator di berbagai kesempatan bagi para pemuda dan masyarakat luas, khususnya Sumatera, untuk membuka wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sekarang kita di kota Bandar Lampung yang dinamakan nasi uduk Toha. Satu hal yang tidak bisa lepas dari Zulkifli Hasan adalah kampung halamannya, Lampung.
Masa kecilnya yang dihabiskan di Lampung menciptakan ikatan emosional Zulkifli Hasan dengan masyarakat Lampung. Dalam berbagai kesempatan, Zulkifli selalu aktif dalam berbagai kegiatan di tanah kelahirannya. Sang perantau yang tak pernah lupa kampung halamannya. Iya, melihat cuplikan pertama tayangannya sudah terkaget-kaget tadi Bang Zul ya, biasa Kok bisa tahu? Kan tahu belum dong. pernah ada bukunya. Nanti mau dibikin buku berarti ya? Wah, Nanti kalau tahu. dibikin buku diundang lagi nih kalau gitu ya, untuk malu nanti kita ya. launching bukunya untuk cerita mengenainya. Ini menarik sekali, tadi adalah Zulkifli Hasan sang perantau. Ini menarik sekali kalau dilihat bagaimana sih cerita atau kisah di masa kecilnya saat di Lampung. Ada hal-hal yang tidak terlupakan. Tadi kalau nggak salah ada yang sempat SMA-nya sampai nggak ketahuan bapak, disuruh keluar. Ini gimana ini? Ini termasuk bandel, jangan sih, jangan-jangan waktu dulu Iya, saya kecilnya. dididik dari keluarga Muslim yang taat sekali. Ya, ibu saya mengajar saya mengaji usia 5 tahun sampai khatam, sampai bisa baca Quran diajari oleh ibu saya sendiri. Setiap pagi saya bangun jam 4, selain membantu ibu, tugas saya itu pergi ke masjid, memukul beduk, tanda subuh sudah dimulai. Gitu. Wow, oke, berarti bangunnya pasti lebih pagi daripada orang lain ya. Nah, setiap habis subuh selalu mendengarkan ceramah Buya Hamka. Ayah saya penggemar berat Buya Hamka. Oleh karena itu ayah saya berpesan, nak, nanti kamu harus meneruskan seperti Buya Hamka. Nah, oleh karena itu saya disekolahkan pagi sekolah dasar, siang madrasah ibtidaiyah. Lulus dari situ langsung masuk ke PGAN, dulu itu pendidikan guru agama 6 tahun. Ya 6 tahun. Ya, jadi Sanawiyah Aliyah atau SMP SMA dirangkap. Saya keluar dari situ, kalau mau berhenti bisa jadi guru. Nah, paling tidak menjadi petugas nikah atau jadi khutbah biasanya ya. Khutbah, jadi ustadz. Jadi ustadz. Nah, setelah itu kata ayah saya, nanti kamu ke Madinah. Sehingga bahasa Arabnya bisa lebih bagus. mendalami lagi ya agamanya dan Nah, saya di situ sudah 4 tahun, 3 tahun setengah sudah di PGA itu, di Pahoman. Iya. Kalau mau sekolah itu bersama teman-teman yang SMA. Nah, kalau teman-teman sekolah itu kan bajunya yang kelihatan perempuannya aurat. Jadi pakai baju kurung, kelihatan tangan sama muka saja kan. Iya. Jadi kalau pergi sekolah bareng anak SMP SMA, kok cantik-cantik gitu. Rupanya karena SMP SMA pakai rok, pakai celana pendek, kayaknya cantik-cantik. Nah, ini pakai ketutup kan, sebetulnya jauh lebih cantik, cuma nggak kelihatan gitu. Sampai masih kecil ya, masih ABG ya kalau gitu remaja. Wah, enak juga ya bergaul sama teman-teman ini gitu, lebih lebih bebas perasaan zaman itu. Yang kedua, saya sudah 3,5 tahun dan saya kesulitan belajar bahasa Arab. Oleh karena itu saya putuskan dulu ada PGA 6 tahun dibagi 2. Nah, 3,5 tahun saya dapat ijazah sanawiyah. Saya diam-diam pindah ke SMA Negeri 1. Iya. Begitu saya daftar SMA 1 itu tes. Waktu sendiri berarti ya? Dites rame-rame. Oke. Tesnya itu pelajaran yang saya waktu di PGA kan nggak ada. Beda belajar ya, kan matematika beda. Di sini hadis belajar. Fikih, sini matematika kan gitu kan macam-macam. Waktu dites saya nggak pernah belajar, pasti nggak bisa jawab. Oleh karena itu jawaban saya 5 menit selesai. Saya tulis, maaf Pak Guru, saya tidak belajar pelajaran ini. Oleh karena itu saya tidak bisa menjawab. Oke. Saya serahkan. Dituliskan. Serahkan, nggak ada yang jawab soalnya nggak bisa. Iya. Teman-teman heran, wah ini 5 menit. Anak ini pintar sekali. Ya. Kita baru mau menyelesaikan soal dia sudah selesai. Padahal saya nggak bisa jawab. Saya pikir kalau saya tidak ada usaha, saya pasti nggak lulus. Cari jalan, saya temui kepala sekolah. Namanya kalau nggak salah Pak Gatot dulu. Oke. Pak, saya ini dari kampung, anak petani. Satu kecamatan tidak ada yang sekolah yang SMA ini sekolah bagus ini nggak ada. Jadi Bapak, saya tolong diterima dulu saya ini. Kalau Bapak nggak terima, Bapak mengecewakan orang satu kecamatan di kampung saya. Singkat cerita, saya lulus sekolah. Baru 2 bulan ayah saya tahu, marah besar. Saya lapor sama mak saya. Kalau di Lampung panggil ibu itu mak saya sayang pada saya. Nah, ayah kamu marah besar. Kamu pergi ke Jakarta. Berangkat. Nah, ini ada uang sedikit, ini ada kalung, ada gelang, ada giwang, bawa. Dibekali semua. Bekali. Ya? Jangan pulang kalau nggak selesai sekolah. Mak saya bilang begitu. Sudah berangkatlah.
Benar-benar. Iya. Berarti umur sekitar umur belum 17 tahun juga ya? Belum, tahun 79. 79. 79. Jadi sini sama, di sini sekolah udah tutup. Iya, iya. Wah, saya ingat tutup. ilmu saya di Lampung dulu kan, cari jalan ngadep ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Temu Pak sekolah, kepala sekolahnya, orang Batak. Bisa diterima, sama ilmu saya. Karena semua sudah penuh sini di. Iya. Adalah kau terlambat kata gitu. Saya bilang, Pak, saya sudah jauh menyeberang. Iya. Saya dari rantau jauh nih, dari perantau, dari Lampung. Ke sini bisa 1 hari 1 malam, Pak. Belum ke kampung saya jauh. Jadi Bapak kalau tidak terima saya mengecewakan 1 kabupaten. Ilmu saya pakai lagi. Berhasil dulu kan? Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Kepala sekolah bilang, adik ini dari mana? Dari Lampung, Pak. Sumatera itu ya? Iyalah, Pak. Iya. Kalau begitu adik sekolah di sini besok. Nah, disitulah perjuangan mulai. Perjuangannya dimulai ya. Oke, berarti sangat mudah sekali ketika merantau berpisah dari orang tua begitu. Bahkan akhirnya menjadi struggle ya, hidup sendiri sampai mencari sekolah sendiri. Saya udah sendiri mulai masuk PGA. Sejak masuk PGA sudah sendiri ya. Mandiri, karena ya. sudah Jadi dulu SD sudah mandiri saya. Di Tapi SD ketika pun, jauh ke Jakarta, ini kan jauh dari Lampung ke Jakarta ya lumayan ya, Pak. dan waktu di SD sekolah dasar pun ibu saya juga mendidik saya. Mak saya itu mendidik. Saya kelas 1 sudah diajari berdagang, jualan jagung rebus, tukar telur, tukar kopi, tukar cengkeh gitu. Saya juga jualan es mambo. Itu kelas 1 kelas 2 SD. Kelas 1 kelas 2 sudah diajari. Mak saya bilang, nak, kamu anak tua, kamu harus pintar berdagang. Seperti contohnya Nabi dulu gitu. Selalu diberikan contoh Iya. Nabi-Nabi. Oke. Baik, artinya ketika sudah sampai di Jakarta kemudian hidup merantau gitu ya, dan bahkan sempat juga setelah lulus sekolah kemudian SMA. Ya, selesai saya SMA, saya waktu itu daftar di Langsung, UI. Oke. Saya mau jadi dokter. Karena mak saya waktu itu tidak tertolong. Melahirkan kembar, pendarahan, nggak tertolong karena dokternya kurang. Jadi saya bertekad saya mau jadi dokter. Tapi nggak lulus. Nggak lulus. Akhirnya ada ya akal saya apa lagi nih? lamar pegawai negeri. Oke. Dulu Kementerian Pertanian. Ramai sekali. Saya termasuk yang lulus. Lulus capek. Ya, Capek tuh calon calon pegawai. Honornya 30.000. Dikirimlah kita ke Ciawi sana. Ya. Nah, itu belajar bagaimana ngangon ikan, ngangon bebek, gitulah. Dan tanda tangan bersedia ditempatkan dimanapun seluruh tanah air Indonesia, Kalimantan boleh. Jadi 3 bulan nanti baru ditempatkan. Saya belum 1 minggu saya ngelamun terus. Lah kalau cuma ngangon ikan di kampung saya sawah banyak. Ngapain harus jauh-jauh ke? Kok saya jauh-jauh begini? Merantau, iya. Ya kalau makan di kampung saya juga makan. Saya mau sesuatu. Ya, kalau begini terus lah buat apa 30.000 cuma hidup saja. Saya di kampung juga bisa hidup juga, bisa berkebun, bisa tanam padi, bisa buka warung dagang kecil-kecilan juga masih bisa. Iya, itu bisa milik sendiri begitu ya. Oleh karena itu seminggu saya putuskan saya berhenti, walaupun saya belum tahu juga mau kemana. Teman-teman saya mengatakan, wah ini hati-hati teman kita ini stres seminggu, gila dia. Jadi ya seminggu langsung berhenti di PNS dan kemudian mulai hari ke-8 atau hari ke-9 saya berhenti. Kembali tempat kos, berasa sudah habis, apa sudah nggak ada lagi. Bingung mau ngapain. Ada teman saya ngajak jualan. Ya, ngambil jualan barang. Apa pertama kali? Ada dagang lah untuk kebutuhan rumah ya. Nah, saya nggak punya uang. Yang punya ijazah SMA. Jadi si toke bilang, Anda belum saya kenal, bagaimana saya mengutangi? Jadi gimana caranya? Kok namanya Koayung? Koayung gimana caranya? Saudara punya apa? Ini ada ijazah. Taruh ijazah dikasih barang 1. Laku, bayar, baru dikasih lagi. Gitu. Nah, baru 1 bulan saya sudah 1 truk jualnya. Banyak cepat gitu, maju. Ya. Lama-lama dipercaya, ya, bahkan penjualan sebelum banyak, ya untungnya banyak kan? Untungnya banyak ya. 1-2 bulan, 3 bulan saya udah beli motor. Iya, belum sampai 1 tahun saya udah bisa beli mobil tuh. Mungkin kalau jadi gitu. PNS sebelumnya atau masih menjadi pegawai, 30.000 nggak sampai-sampai. Nah, saya pengen waktu itu cita-cita pengen punya PW Kodok. Iya. Karena apa, kalau punya PW Kodok, teman-teman saya SMA itu pacarnya banyak. Jadi saya pengen kapan bisa beli PW Kodok. Lah jadi pegawai negeri 30 ngerokok aja nggak cukup. Ya putuskan berhenti. Alhamdulillah saya tahun kedua sudah bisa beli mobil, tapi nggak PW Kodok. Saya beli mobil minibus karena bisa buat barang, bisa buat kirim gitu. Nah, termasuk ketika ketemu istri ini sudah sudah mapan kami satu sekolah. Oh, satu sekolah. Masih cinta apa namanya itu ya? Cinta monyet ya. Iya, sama-sama saya di SMA 53.
istri saya, mantan pacar saya tuh SMA 12. Jadi awalnya sama sekolah sudah pindah SMA 12. Sering ketemu ya. Biasa anak rantau kalau tanggal-tanggal 20 SMA itu kan apa namanya uangnya habis kan, suka berkelana. Maksudnya berkelana itu tempat teman yang ulang tahun. Oh, okay. Makan gratis ya? Bukan makan gratis, apa namanya penambahan gizi. Penambahan gizi di gizi yang baik. Nah itu ya suka berkelana karena nggak nyanyi, macam-macam lah. Nah, kenal gitu terus, jadi begitulah. Oke, baik, nanti lebih lanjut bicara mengenai bertemu dengan istri, termasuk bagaimana sih perjuangan atau dukungan dari istri dalam kegiatan Bang Zul. Kita akan kembali usai pariwara berikut, tetap bersama kami di Tokoh Kita.